Halo, saya Yandi Lorenz, penulis dan sutradara dari film Sore Istri dari Masa Depan. Halo, saya Mita, produser dari film Sore Istri dari Masa Depan. Kami lagi di The Chapter Tirto ID. Kak Yandi pernah nyebut bahwa film ini lahir dari perenungan pribadi. Terus bisa diceritain gak sih titik balik apa yang membuat Kak Yandi merasa inilah saat yang tepat untuk membawa cerita Sore ke layar lebar yang sebelumnya web series? Satu menit kemudian. Perenungan pribadi. Out Iya, a few minutes later. Kita akan kembali setelah pariwara. Baru merasakan setelah menikah dan baru paham kenapa menikah dilandaskan komitmen. Kayak bayangkan nih. Mau lagi gue disuruh-suruh. Hey. Ada satu komitmen dua manusia yang berbeda. Gue pernah cerita sama lo nggak ya? Ada satu komitmen dua manusia yang berbeda, berjanji untuk saling mencintai tanpa syarat, tanpa batas selamanya. Rasa aman yang dihasilkan dari perjanjian itu menurut gue tak terhingga gitu. Dan merasa diterima, merasa aman karena cinta yang begitu besar tuh memberi kekuatan gitu. Nah, kayaknya pengen nyeritain itu di dalam film, dan Sore menjadi film panjang adalah cara yang dirasa paling efektif. Tidak ada istri yang lebih tepat menceritakan cinta ini selain Sore Istri dari Masa Depan. Kak Mita, ini adalah produksi mandiri pertama dari cerita film. Apa pertimbangan terbesar saat memutuskan untuk melangkah tanpa adanya co-production partner? Sebetulnya merasa setelah berapa tahun produksi, kan kita mulai dari cerita untuk brand, untuk web series, short film, terus mulai bikin film layar lebar, cerita film di Jatuh Cinta seperti di film-film bareng sama Imaginary gitu. Punya kesadaran bahwa untuk masuk ke dalam sebuah industri film yang besar dan tentu saja dari hulu ke hilir membutuhkan waktu dan begitu banyak bantuan orang, kayaknya nggak bisa langsung tiba-tiba nyebur sendiri gitu. Perlu bergandengan dengan filmmaker yang sudah established, yang sudah lebih dulu ada di situ gitu. Imaginary adalah orang yang yang kebetulan sangat percaya dan suka sama ceritanya Jatuh Cinta seperti di film-film. Ya, waktu itu Jatuh Cinta seperti di film-film tuh udah jalan-jalan sih kemana-mana. Tapi banyak yang minta diwarnain aja boleh nggak gitu. Ernest baca skripnya udah langsung suka dan langsung bilang iya gitu. Jadi punya spirit yang sama bahwa kalau mau memutuskan bikin film dari ceritanya dulu yuk gitu. Udah jalan sama Imaginary, belajar lihat gimana bisnis film, terus belajar lagi di Satu Kakak Tujuh Ponakan. Rasanya udah ini film yang ketiga yang dibikin sama cerita film untuk layar lebar, rasanya udah waktu yang tepat sih untuk coba establish jalan sendiri gitu, secara mandiri. Bagaimana proses mengembangkan kembali cerita dari versi web series jadi film panjang? Apa yang ingin Anda lebih dalami, lebih jauh, dan kenapa? Saya selalu percaya cerita kalau mau diceritakan kembali, baik itu sequel, prequel, spin-off, pindah medium, atau dalam kasus ini Sore dari web series pindah medium ke film panjang, dorongannya mesti selalu kita menemukan kedalaman atau hal yang mau kita bahas tentang yang lahir dari IP itu. Kita menemukan pemaknaan yang lebih dalam yang rasanya penting untuk diceritakan, di-extend penceritaannya. Karena butuh durasi kan untuk semakin bisa ngobrol lebih dalam gitu. Itu alasan saya selalu mau sama dari dulu bikin contohnya Keluarga Cemara ataupun Satu Kakak Tujuh Ponakan, ketika kita menemukan kedalaman pesannya Mas Wendo dulu, dan kita jadi punya spiritnya untuk ayo kita buat lagi dalam bentuk film. Sama Sore, karena dihidupin dan ngalamin, maksudnya saya in a good way, saya adalah korban kebaikan dicintai itu, dan rasanya harus ceritakan Sore sekali lagi dalam bentuk film panjang. Kak Mita, mengapa cerita Sore dianggap tepat untuk menjadi milestone pertama cerita film sebagai studio independen?
rasanya setiap kali kita bicarain sore tuh selalu ketemu selalu ada sparks-nya gitu. Padahal cerita atau ide bikin sore yuk itu bukan setahun 2 tahun lalu, tapi bahkan ketika kita pandemi itu sudah ada idenya. Tapi tentu saja kan ada jatuh cinta seperti di film-film, ada judul-judul lain yang menyusul gitu. Tapi ide bahwa kita mau bikin film sore, setiap kali diceritakan dan dibicarakan tuh apinya selalu membesar gitu, tidak pernah mengecil. Ada ide-ide yang muncul dan lahir, tapi kemudian rasanya kayaknya sparksnya turun dan hilang, kayaknya gak jadi jalan dengan sendirinya. Sementara sore semakin kita bicarakan, dunianya semakin konkret gitu. Dan kalau ditanya apakah harus sore gitu atau apa ya milestone pertama gitu ya, kita lihat dari bagaimana setiap kali ceritanya diangkat, fire-nya selalu semakin membesar, kayaknya ini cerita yang paling tepat sih mau kita angkat bareng. Dan paralel nggak sih, maksudnya tumbuh bersamaan dengan kesadaran kayaknya kita consider cukup mampu gitu. Mungkin 2-3 tahun lalu, kalaupun idenya udah jadi, mungkin kita masih betul takut juga gitu ya. Masih ada, ya itu ada stepping stone sebetulnya. Belajar dulu yuk. Ya jatuh cinta seperti di film-film sih hitam putih sih filmnya, tapi rasanya kita masih cukup rasional, berhitung, mengkalkulasi. Kalau filmnya hitam putih kayaknya kita nggak bisa bikin film dengan massive production value ya. Coba kecil yuk, lebih sederhana gitu. Naik lagi, dan pas sore sih rasanya kita udah siap ya gitu. Semoga kita bisa mempertanggungjawabkan dari hasil output ceritanya. Dan juga ya tentu saja bisnisnya juga. Tadi kan juga sempat di-mention ya sebagai seorang suami dan menikah gitu ya, sebagai seorang suami dan ayah. Kak Yandi mengatakan banyak belajar tentang cinta tanpa syarat. Terus pelajaran seperti apa yang akhirnya paling terasa dan masuk ke dalam cerita film? Harus nonton filmnya sih. Jangan spoiler. No spoiler ya? Iya, lebih bukan karena nggak mau ceritain, tapi tanda kutip menggendong cerita sore itu hampir 3-4 tahun kalau nggak salah, dari pandemi nulisnya. Jadi as a writer dan director itu bertahun-tahun berusaha mengekstrak pengalaman itu jadi bentuk film. Jadi rasanya aneh rasanya kalau 4 tahun ini udah berusaha mewujudkan jadi film, tapi kemudian disebutkan secara verbal gitu. Jadi kayak nggak nonton filmnya aja gitu. Tapi kan untuk syutingnya ini kan ada latarnya, ada yang di Kroasia, katanya Finlandia, dan Jakarta. Ini buat Kamita, apa sih tantangan paling signifikan dari sisi produksi lintas negara ini? Sebetulnya gimana pun juga selalu lebih nyaman syuting di rumah sendiri memang. Maksudnya kita kenal rumah kita kenal kondisi alamnya gitu. Ketika kita syuting ke luar negeri, begitu banyak challenge ya, tentu saja paling pertama regulasi. Kita harus mengikuti aturan produksi, jam kerja, kemudian ada administrasi visa, working permit dan lain sebagainya. Itu aja udah cukup mengatur fokus, karena kita salah sedikit kru nggak berangkat gitu. Terus di lokasi juga kita ketemu dengan kru Kroasia yang punya budaya yang beda, cara berpikir yang cukup beda, bahasa juga berbeda gitu. Tapi apakah itu menjadi tantangan yang kemudian sulit sekali kita lewati? Ternyata enggak. Bahwa tantangannya ada, tapi waktu kita ngejalaninnya ternyata porosnya tuh baik dari kru Indonesia maupun kru Kroasia ataupun juga Finland, karena mereka sama-sama punya kecintaan bikin film gitu. Dengan sendirinya apapun yang terjadi, masalah-masalah di produksi ketika syuting ya bisa diselesaikan, karena kita mau coba push yuk, kita dapetin semua scene-nya, kita kejar semua perizinan, regulasi dan lain sebagainya tuh tidak jadi hambatan yang berarti rasanya. Bahkan di acting pun juga gitu. Ada perbedaan bahasa, ada aktor Kroasia yang nggak fasih bahasa Inggris. Tapi karena mereka sama-sama mau coba dalamin karakternya, setiap scene-nya, ya connect dengan begitu aja. Tidak familiar dengan setnya. Bikin adegan kan rasanya paling tepat tuh kalau kita merespon ruang dengan cukup realis gitu. Nah, untuk bisa tahu kehidupan realis, kultur, infrastruktur, itu kan butuh familiarity, butuh kedekatan, kita hidup di sana. Tapi kita nggak punya kemewahan itu. Jadi selalu menegangkan buat saya sebagai sutradara, karena setnya
sangat nggak familiar. Saya paling takut membuat adegannya itu kayak kita buat adegannya begini karena ini tipikal look yang kita biasa lihat kalau kita nonton film western atau Eropa dan kita mau copy itu. Padahal kan scene-nya punya tuntutan yang berbeda gitu dari reference-nya. Itu selalu jadi tantangan sih. Tapi sama seperti yang Mita bilang, bekerja sama dengan pemain dan kru di Kroasia, kita benar-benar disatukan oleh sama-sama ternyata suka sama filmnya gitu, sama-sama suka sama ceritanya. Jadi nggak formalitas. Kamu datang dari negara Indonesia, kalian butuh apa, aku siapin itu aja dan kalian syuting. Nggak gitu. Tapi mereka suka ceritanya dan waktu berjalan mereka jadi suka dengan kita. Sebaliknya juga sebagai teman gitu. Lalu sama-sama visinya satu. Ayo kita sama-sama berjuang membuat film ini sebagus-bagusnya. Gitu. Kalau misalnya tadi kan saya kalau misalnya dengan karakter-karakternya mungkin Kayaknya nggak ada tantangan sih kalau dengan pemain. Awalnya deg-degan sih. Awalnya deg-degan. Saya takut karena akan seformal apa ya kita bekerja sama dengan aktor-aktor. Soalnya sebelum kita syuting ke sana kita kan diminta reference pemain. Terus saya kirim lah. Nah supaya reference pemainnya nggak jauh-jauh banget, cara saya mencari reference adalah ngecek siapa ya aktor aktris established Kroasia. Supaya looknya ya orang Kroasia aja. Gitu. Udah gampangnya kan gitu. Soalnya kalau saya googling misalnya Croatian woman karena nyari woman, wah gambarnya macam-macam banget gitu. Kalau aktor tuh kan lebih realis looknya. Kirim, ternyata mereka begitu lihat deck depannya pemainnya Sheila Madiun, di googling dua pemain kita. Terus mereka kayak wah pemain utama mereka dua established actor. Akhirnya mereka memberikan semua established actornya gitu. Ada yang saya tahu ini reference, ini tuh kayak Mbak Christine Hakimnya Kroasia lah gitu, karakter ibu gitu. Ini nih, pas dia datang, pas briefnya balik, pemainnya sama yang di reference fotonya. Tuh ini kan cuma reference, nggak apa-apa dia bisa. Gitu. Ini yang bener mit, gitu. Jadi mereka semua pemain-pemain established. Saya deg-degan, nggak tahu kulturnya gimana. Tapi waktu ketemu duduk bareng reading, saya jelasin ceritanya, jelasin visi reading tujuannya buat apa. Ternyata cara kerjanya sama kita. Sama-sama vulnerable, sama-sama merasa beneran nggak tahu, nggak bisa acting. Bukan supaya humble ya, tapi buat nggak ini karakternya, ceritanya butuhnya apa. Udah akhirnya disatukan kayak tadi, disatukan karena cinta sama filmmaking. Menyenangkan dan ngangenin. Iya. apa perbedaan utama dalam pendekatan penyutradaraan di film ini dibanding karya-karya kayak di sebelumnya seperti Keluarga Cemara, Jatuh Cinta, seperti film-film? Gimana ya? Iya, pertanyaan itu sulit banget dijawab sebenarnya karena maksudnya kalau director menjelaskan treatment yang dia kerjakan di filmnya, tujuan treatmentnya digugurkan sendiri oleh director yang menurutku. Karena treatment tuh didesain untuk sesubtle mungkin. Maksudnya waktu kamu nonton, harapan semua director, nggak tahu sih, harapanku as a director adalah penonton tidak menyadari treatmentnya. Peduli aja sama karakternya, larut aja gitu. Dan kalau sekarang saya bilang, ini treatmentnya gini-gini, nanti pas nonton, kamu bawa bekalnya. Kata Mas Yandi, kata Yandi, gitu. Jadi tentang saya filmnya, harusnya tentang filmnya aja. Kalau buat Mas Yandi sama Kamita, harapan buat film ini, buat sampai ke penonton tuh apa sih? Harapannya ya, bikin ini mulai menginisiasinya, terus baca skrip yang ditulis Yandi. Ada satu halaman yang saya nggak nyangka waktu saya baca skrip itu tuh saya nangis di kafe. Saya nggak nyangka, I didn't expect gitu. I didn't see it coming. Terus ya respon saya tuh saya chat Yandi karena tuh saya nggak bisa berhenti nangis di sini tuh, gitu. Terus udah sampai akhirnya udah selesai syuting dan ngedit, saya masih selalu nangis di sini tuh. Gitu ada perasaan yang luar biasa besar bahwa dicintai itu bisa sampai segitunya gitu, impactful. Kalau tanya berharap apa, saya merasa semoga penonton bisa merasakan perasaan dicintai itu bisa sebegitu membangkitkan, memberikan kekuatan yang besar sekali di hidup. Gitu. Semoga bisa begitu, terus semoga bisa membicarakannya sama pasangan pulang ke rumah setelah nonton, bicara tentang bagaimana mencintai dan dicintai dalam hubungan gitu. Semoga menghidupkan dan membuat kekuatan yang lebih besar untuk penonton, semoga ya.
Harapannya buat penonton, semoga penonton bisa menikmati filmnya di bioskop sebagai sebuah pengalaman menonton. Kita sebenarnya menempuh resiko yang tinggi sekali waktu bikin trailernya, karena kita berdua itu percaya kalau bikin trailer tuh rumusnya logline. Protagonis ingin mencapai sesuatu dengan cara apa, sehingga namun. Jadi it's complete logline. Nah trailernya, kalau teman-teman udah lihat, itu belum logline-nya sebenarnya. Ada Gitu. yang kita cabut. Gitu. Makanya banyak pertanyaan kan. Apa bedanya dengan web series? Lihat trailernya kayaknya, ya ini kayak web series. Iya, karena kita simpen. Kenapa? Karena ada pengalaman menonton. Kalau nggak tahu ceritanya, kita maker ya, kita yang buat. Tapi begitu kita nonton editannya pertama kali tuh, wah ini sih pengalaman menonton ya, gitu. Dan kita mau pengalaman pertama kali kita lihat editannya, penonton rasakan nanti di bioskop. Jadi harapannya sih, terutama hari pertama, kedua, ketiga kali ya. Soalnya kan zaman sekarang cepet banget bocor ya. Spoiler. Jadi harapannya kamu bisa menikmati film ini seperti kami menikmatinya pertama kali gitu. Kami tahu ceritanya tapi nggak lihat bahwa bentuknya kayak gitu. Jadi ada pengalaman menonton di bioskop. Jadi please kalau bisa di 3 hari pertama sebelum spoiler atau puasa dulu kali. Puasa nggak lihat sosmednya karena harapannya pengen memberikan pengalaman menonton di dalam bioskop seperti yang pernah kami rasakan. Dari proses pengembangan, produksi sampai selesai, momen apa yang paling berkesan secara pribadi buat kalian? Sore adalah film panjang pertama cerita film yang secara mandiri gitu ya. Sehingga Mita mengelola banyak sekali hal dari produksinya, kreatifnya, ceritanya. Mita juga yang ngurus PT kantor kita, ngurus investasi, promosi segala macam. Hampir setahunan gitu, nggak ada momen nggak pernah banget ngobrol gitu sebagai teman. Jadi suatu waktu habis pulang syuting saya nemit dari sini ke hotel berapa lama? 20 menit kan jalan kaki, jalan aja yuk. Jadi semua naik mobil, kita jalan kaki berdua. Mita udah panik, mau ngobrol apa ya? Ada masalah ya? Nggak ada Mit, kita nggak pernah ngobrol aja. Lu ngobrol-ngobrol, apa kabar? Lu? Gitu, baru ngobrol gitu, nanya gimana gitu. Ya berkesan karena nggak tahu ya, kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup panjang gitu sampai umur 80 dan mungkin sudah tidak produktif. Film kan jadi arsip gitu. Iya berkesan, dia berharga, tapi temen kan nggak bisa jadi arsip gitu. Jadi rasanya waktu ngobrol itu rasanya iya kita cinta banget bikin film, kita berikan segalanya, tapi manusianya atau relasinya tetap lebih penting sih gitu. Jadi ya berkesan. Kalau kami nanti momen yang paling berkesan? Saya ambil duluan. Bingung kan? Iya curang, Ya, sama enggak. sih, gitu. Karena persis tadi di media visit sebelumnya, itu yang gue bahas, jalan kaki itu. Tapi sebenarnya secara teknis kan gue duluan tadi pagi. Oh iya. Oke, kita retake ya. Lebih detail aja gitu. Begini ya. Waktu itu berapa step? Oh Chan saksinya? Oh. Ya kan? Apa ya yang berkesan kalau proses jadi karena semua tuh kita bikin betul-betul berdua gitu. Selalu ingat dengan momen-momen dimana dari awal banget sih, maksudnya yang kita lihat tuh justru bukan pas syutingnya, tapi pas kita lagi di perjalanan. Saya tuh sering banget nebeng mobilnya dia kan. Gitu. Ya, saya director/driver. Iya. Terima kasih Joan. Joan memastikan Yandi mengantar ke rumah. Iya. Udah malam, kenapa Mita nggak diantar? Iya. Yes. Iya, maksudnya momen-momen dimana kita pergi dari satu studio ke studio lain untuk preview, terus kita ketemu investor-investor, coba kenalan gitu. Ada momen pulang kita hopeful, kayak iya investor tertarik, ada momen investor menolak kita, ada momen-momen patah hati, ada momen-momen senang gitu, ada momen-momen kelelahan, capek, ngantuk gitu. Kayaknya yang berkesan buatku adalah bagaimana di setiap prosesnya kita tuh ngelewatin begitu banyak lapisan emosi itu gitu. Jadi pas sore udah jadi tuh yang teringat di aku tuh begitu banyak perjalanan kami ditolak investor, terus sedih-sedih nangisin itu kita bisa nggak sih bikin filmnya gitu. Terus momen udah sampai
Ya tadi yang dicerita salah satunya adalah kita sampai lupa kadang kita nih temenan gitu, kadang kita cuma butuh ngobrol teman, apa kabar lo gitu. Gak ada waktunya karena udah terlalu semua tuh tentang kerjaan gitu. Sampai udah di akhir, udah preview, kadang kita di post house tuh bisa sampai malam pulang, kecapean. Terus yang kita inginkan cuma kayak aduh enak nih pijit nih gitu. Gitu kayak tanpa kita sadari ternyata waktu berlalu dan kita bertumbuh gitu. Masalahnya membesar gitu, bagaimana kita bisa gain power dari berbagai momen-momen itu, dan kayaknya itu yang lebih berkesan sih buat aku. Gitu kita berduanya tumbuh. Dalam proses kerjasama dengan Kak Yandi, apa pendekatan atau nilai kerja yang paling kami apresiasi dari Kak Yandi sebagai sutradara dan penulis? Minimal 10 ya? Yes, bagus 10 Mit. Kan tadi Andi bisa bilang kan kalau gitu next question. Enggak, nanti gantian. Oh, gantian. Balik, nah. Aduh, aku haus pujian sih. Kerja sama Yandi tuh kayak malu sih bahas. In a good way, ngerasa nggak kayak kerja sih. Gitu, ngerasa nggak kayak kerja, tapi kayak menghidupi sesuatu yang kita suka. Gitu, rasanya kayak gitu. Terus memang dunianya tuh kalau cerita film tuh kan kecil, PH butik handmade yang mana orang-orangnya tinggal di komplek yang sama gitu, kantornya di situ gitu. Terus kalau ketemu tuh bahkan kita nggak bekerja ngantor formal tuh enggak gitu. Terus kita bisa menceritakan ide-ide yang kadang lagi ngobrol-ngobrol, ih bagus juga tuh ya gitu. Jadi kayak rasanya kayak nggak kerja sih sebenarnya. Gitu. Kayak kita lagi menghidupi apa yang kita suka. Kita tuh suka apa sih? Kita suka bercerita gitu. Jadi hal yang paling diapresiasi tuh adalah bagaimana Yandi bekerja sama Yandi tuh bisa membuat rasanya tuh bikin film tuh tidak penuh tekanan seperti kita kerja bikin apa gitu, kayak bikin sebaik-baiknya, bercerita sebaik-baiknya gitu sih. Terus itu udah 10 kata lebih sih. 10, dia bukan 10 kata, 10 poin. Punya integritas yang tinggi dan bisa dibilang nggak mau muncul ini bukan tentang gue gitu. Ini tentang ceritanya. Kenapa begitu? Karena ketika director bawa ego pribadinya gitu, terus ternyata saya tidak bisa melayani ego pribadinya, itu kan insulted ya, pasti tersinggung. Tapi ketika ada keinginan mau mengejar bentuk filmnya jadi sebaik mungkin, yang ternyata tentu saja kita ketemu batasan-batasan kan, entah itu waktu, entah itu dana, dan lain sebagainya. Ketika dibilang kayaknya agak sulit deh kita achieve ini, itu tidak insulted karena oh iya ya percaya gitu. Syukurlah yang dia percaya sih sama saya. Saya mau percaya sama siapa lagi? Sedih ternyata. Oh lebih karena nggak ada opsi. Kan PH isinya berdua doang. Bener karena punya trust yang tinggi banget gitu, bahwa produksi itu juga mencoba sebaik mungkin mengeksekut ide kreatifnya gitu. Tidak ada ego pribadi, aduh ini mau hemat-hemat aja di produksinya gitu. Tapi kayak, oh dia sudah berusaha sebaik mungkin, oke, aku akan menempuh cara kreatif yang lain gitu. Jadi sangat appreciate bahwa dipercaya bisa memproduksi semua idenya dengan baik gitu. Udah lah ya. Gantian. Udah nyiapin berapa tuh? Ya karena kita cocok bekerja karena punya banyak kesamaan ya sama sih. Ya, apa yang sangat diapresiasi bekerja dengan Mita adalah apa ya? Bingung. Jadi nggak ada ya? Oh iya. Oke, gue pergi. Jujur. Marah. Jujur. Ya jujur aja. Masa lu jujur? Kece banget ini, Mit. Mita jujur sekali. Apa ya? Terus pernah dengar itu nggak? Berantem klasik director produser. Produsernya bilang, director gue terlalu banyak maunya nih, gitu. Budget gue bengkak ya, pernah. Terus directornya, produser gue nggak ngerti karya bisnis aja ini, semua nggak boleh gitu.
Ya percaya atau enggak sebenarnya kita tidak pernah mengalami konflik itu gitu. Saya percaya betul bahwa Mita mengemban tanggung jawabnya dengan penuh integritas. Karena ada tanggung jawab investasi kan modal di awal gitu yang sudah diukur oleh Mita. Kalau cerita seperti ini, peluang sehatnya itu adalah jumlah penonton sekian gitu. Maka desain budgetnya jangan jauh-jauh dari situ. Jadi bertanggung jawab dari awal. Jadi ketika Mita bilang Yan beneran nggak bisa, saya tahu dia bilang nggak bisa karena bentuk tanggung jawab terhadap desain investasi itu. Tapi di saat yang sama juga saya tahu betul sikap hatinya cinta banget sama filmmaking dan bercerita. Jadi sangat ngerti sih gitu. Ya di saat yang sama ketika suasana terbalik misalkan kayak Mit ada di luar desain nih, gue butuh ini gitu. Kenapa ya? Karena menjelaskan konsepnya, Mita suka, Mita tahu, dan Mita bisa clear tuh ngelihatnya bahwa ini dibuat bukan untuk memuaskan ego saya, tapi ceritanya butuh itu supaya lebih kuat gitu. Dan keputusan diambil. Jadi sejauh ini sih keputusannya nggak pernah diambil sepihak gitu, selalu bersama-sama gitu. Kalau misalnya bisa boleh diadu nasib antara sutradara versus produser, susahan mana? Saya ngerasa jadi sutradara sulit sekali sih. Jadi produser lebih sulit. Makanya saya nggak mau jadi sutradara. Saya nggak mau jadi produser. Apa sulit aja? Saya lihat tabel aja ngilu lututnya, kayak Iya, Yandi lihat saya buka Excel begitu, jago lu Mit. Kayak, ini kerjaan gue sih. ya. Saya kemarin habis bikin Google Sheet gitu buat undangan premier kan, kolom nomor, nama, mau datang apa enggak. Bangga lihat Mita, saya udah bikin tabel ini. Iya, Gitu. ini pencapaian tertinggi Yandi. Ya, rapih kan. Dia Yandi sangat penulis sampai poster kuliahnya dia aja. Microsoft Word. Dia bikin poster kuliah, tugas kuliah di Microsoft Word. The real penulis. Nggak tahu pakai Photoshop saya. Jadi fotonya dimasukin, tulisannya taruh di atas Iya, gambar. tiba-tiba enter, spasi. Iya. Oh. Terus kan zaman dulu DVD ya, di print, cekret, pasti pasang, miring lagi, geser dikit, cekret, masih miring gitu terus. Iya. Ya, jadi apalagi jadi produser susah banget sih menurutku soalnya, apalagi buat Mita kali ya, soalnya Mita mengawali studinya sebagai penulis, terus akibatnya menurutku tapi jadi kekuatan sih. Nggak jadi susah deh. Saya ngerasa jadi sutradara tuh susah karena gini, kan semua ide abstrak itu dari dalam kepalanya kan. Terus bagaimana bisa menerjemahkan ke semua orang dengan baik, dengan emosi yang sangat stabil. Gitu, padahal kan pasti ada rasa frustasi ya, kayak aku lo nggak ngerti siapa yang mau bikin gitu kan, bisa ada begitunya. Tapi mencoba untuk tetap punya kekuatan bertahan dan stabil dan konsisten untuk bisa mendeliver apa yang mau dibuat dengan baik tuh buat saya itu sesuatu yang sangat challenging karena director kemudian bekerja dengan begitu banyak artis kan, dalam artian kita ada production designer, Artisnya seniman. artis tuh dalam artian talent juga. HOD ini tuh mereka orang-orang yang punya expertise di bidang-bidang tersendiri, ada musik komposer, ada editor, kan mereka semua punya expertise itu. Dan bagaimana menerjemahkan visi di dalam kepala sutradara yang sangat abstrak ini itu bisa nyampe terdeliver dengan baik-baik saja, tidak ada benturan-benturan besar secara emosi ya gitu. Buat saya itu cukup challenging. Jadi kayak ngerasa, dan sampai akhirnya jadi gitu filmnya kayaknya butuh energi, fokus, dan juga ketekunan dan kedisiplinan yang luar biasa besar gitu. Jadi sutradara lebih susah. Lebih susah produser karena dia mengandung komponen bisnis woman. Beneran bisnis woman harus tahu bisnis, harus tahu ngurus PT, harus mumpuni baca skenario, bukan sekedar baca ya, tapi ngerti struktur, harus bisa nulis. Kalau kamu sekolah film, triangle itu tuh harus bisa semuanya. Ya kalau kamu jadi produser, kamu harus bisa ngedirect, harus bisa nulis, baru jadi produser gitu. Kalau menurut akademiknya, karena kenapa nanti dia akan baca skrip gitu. Kenapa nanti kan dia berusaha mengakomodir treatment director gitu. Jadi dia businesswoman, dia ngerti penulisan, dia mesti ngerti directing,
dia mesti composing squad gitu, kayak kalau Yandi kerja sama XOD yang ini, karakter Yandi begini, orangnya begini, berarti komponen XOD berikutnya harus yang ingredient kayak ini. Jadi dia HRD juga gitu, tapi dia juga membuka layanan konseling gitu. Karena ketika kan film sebagai medium seni kan adalah seni dengan kolaborasi paling rame gitu, yang melibatkan banyak sekali perasaan. Kadang-kadang kalau terjadi gesekan dan benturan, harus jadi produser yang baik, pimpinan yang baik, yang mendengarkan tapi juga memvalidasi perasaan dengan tepat, tapi juga memberikan solusi yang berintegritas gitu. Jadi ya psikologis juga. Terus juga orang lapangan, dia ketemu orang eksekutif bisa, ketemu preman di lapangan harus bisa gitu. Jadi kayak rame banget ingredientnya gitu. Sementara kalau jadi director, saya pikir kan kita tinggal bengong ya, terus cerita aja gitu. Oh jadi gitu? Iya. Itu sebenarnya kenapa saya bisa orang nggak ngerti saya tentang, karena saya juga sama nggak ngertinya sama kayak kamu nggak ngerti sama gitu kayak nggak. Tapi kalau nggak ada ruang bengong sih kayaknya gue juga takut sih. Maksudnya memang director tuh butuh yang nggak bisa dibeli tuh waktu gitu. Kemewahan terbesar seorang filmmaker tuh waktu gitu. Director tuh butuh waktu melamun. Bayangin kalau punya tekanan terlalu banyak, tidak ada kesempatan untuk ruang melamun, nggak ada relaxnya. Saya malah khawatir, jadi memang director harus banyak bengong. Boleh dong, kapan filmnya kapan? Boleh silakan. Sore Istri dari Masa Depan tayang di bioskop kesayangan kamu 10 Juli 2025. Segera ke bioskop 10 Julinya. 3 hari pertama sebelum kena spoiler. Ya. Tapi kalau lebih dari 3 hari mau tetap nonton sih, hayo banget ya. Iya, mau nonton lagi. Maksudnya, nonton ulang, iya. Nonton pertama di 3 hari pertama, nonton kedua di 3 Nggak secepat-cepatnya kalau boleh. Oke. Thank you.